Satu menit aja, setengah boleh, setengah menit tidak apa-apa. Kalau Ya, tidak setengah menit, 15 detik boleh. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Selamat sore. Bapak pimpinan dan seluruh sahabat Komisi 2, Pak Menteri dan seluruh jajarannya, Ketua KPU dan seluruh komisioner, Ketua Bawaslu dan juga semua komisi hadir, Ketua DKPP dan seluruh yang hadir. Semua yang saya cintai dan saya banggakan. Tadi sudah kita mendengarkan saran pendapat masukan dari semua teman-teman Komisi 2. Pada kesempatan ini juga ingin menambahkan beberapa hal. Yang pertama bahwa kita semua telah bersepakat bahwa pemilu kita 2024 harus pemilu yang lebih berkualitas. Saya kira itu tujuan kita. KPU yang baru selamat, Bawaslu yang baru selamat, ini dipilih melalui suatu proses yang sangat panjang dan tentunya yang terpilih adalah yang terbaik. Untuk apa itu? Untuk melahirkan sebuah sistem pemilu, sebuah hasil pemilu yang berkualitas. Nah, oleh karena itu harapan saya, harapan kami tentunya dari Partai Demokrat berharap bahwa dengan pemilu yang berkualitas itu maka akan menghasilkan pemimpin-pemimpin bangsa dan negara yang lebih berkualitas ke depan. Nah, oleh karena itu ada beberapa hal yang ingin saya ingatkan nanti KPU, Bawaslu dalam menyusun beberapa regulasi yang akan tercipta yang berkualitas itu. Yang saya ingin menyampaikan rasa bangga dan terima kasih saya kepada Pak Menteri yang sejak dari tadi pagi sampai hari ini benar-benar memberikan dukungan yang sebesar-besarnya atas seluruh penyelenggaraan proses pemilihan ke depan ini yang tidak bisa dilakukan oleh KPU, tadi bisa dilakukan oleh Pak Menteri, akan didukung sepenuhnya. Jadi ini sesuatu hal yang tentu bagi saya harapan sangat besar bahwa pemilu kita akan lebih baik. Yang kedua, berkaitan dengan regulasi-regulasi itulah, pertama Ketua Bawaslu dan KPU istilah Bang Mardani biasa mengatakan bahwa pemilu ke depan itu rasa pandemi, rasa resesi, dan rasa suksesi. Itu Pak Mardani ya, abang saya ini. Saya ingat terus itu. Nah, oleh karena itu juga membuat regulasi. Istilah saya, mungkin PKPU tetap dipikirkan Pak, soal pendaftaran partai politik. Kita memang sepakat bahwa ke depan ini ketika sistem digitalisasi itu menghadapi hambatan. Dalam arti bahwa nanti kalau misalnya pendaftaran baru itu masih disiapkan mungkin pintu pendaftaran saya, apalagi kepada partai baru, ini juga perlu kita pikirkan. Pembiayaan. Kita dihadapkan pada situasi yang sangat masa resesi ini, rasa-rasa resesi, mungkin kita masih akan mengalami sampai tahun 2024. Dan sekarang kita alami juga itu, akibat pandemi COVID. Sehingga di satu pihak kita harus menekan anggaran seminimal mungkin, nah, ini kira-kira harapan yang kita perlu pikirkan ke depan. Contoh tadi misalnya soal tahapan kampanye misalnya. Kita persingkat apakah
dengan singkatnya itu akan melahirkan sebuah proses politik yang berkualitas, pemilu yang berkualitas, atau kalau kita kasih panjang juga akan menghasilkan sebuah proses pemilu yang berkualitas. Ini tentu tugas KPU untuk bisa hitung sekarang ini yang namanya lebih bagus. Tapi kita perlu pikirkan juga bagi partai-partai politik yang baru yang ingin berkontestasi dengan hal yang sama. Jadi ini harapan saya seperti itu. Yang berikutnya yang perlu juga kita pikirkan Pak Ketua Bawaslu. Tantangan pemilu yang kita tadi adalah ke depan ini kemungkinan money politik itu akan lebih masif terjadi 2024. Karena setelah tahun kita mengalami masa pandemi ini, pemilu, pilkada terbatas pertemuan, dan insya Allah 2024 pertemuan akan lebih terbuka lagi, maka kemungkinan money politik ini akan lebih masif terjadi ke depan. Ini saya titip pada Ketua Bawaslu untuk membuat regulasi sehingga ini bisa kita minimalisir kemungkinan money politik ini terjadi. Kenapa ini penting? Karena tentu kualitas terjadi, maka meragukan hasil yang akan dihasilkan oleh pemilu kita nanti. Bahwa mereka-mereka yang memiliki uang, yang memiliki akses lah nanti yang akan memenangkan pertarungan itu. Dan ini kita tidak inginkan tentu. Kita ingin rakyat yang berdaulat, bukan uang yang berdaulat di pemilu nanti ini. Kemudian berikutnya tantangannya adalah saya titip ke Pak Menteri soal ke depan juga itu berita hoax. Ini juga salah satu tantangan pemilu kita ke depan. Ini pemerintah harus benar-benar mempersiapkan dengan sebaik-baiknya supaya ini tidak terjadi kayak seperti pilpres yang kemarin. Kita tahu persis bahwa berita hoax hari ini, kita lihat kemarin di demo hal yang tidak terjadi seakan-akan sudah terjadi. Padahal itu tidak terjadi. Nah ini itu regulasi dari pemerintah untuk bisa membasmi hal-hal seperti ini, Pak buzzer dan sebagainya, itu yang perlu kita pikirkan bersama-sama. Apalagi tentu perlu dipikirkan digitalisasi yang ada di KPU itu sendiri. Soal pemekaran Pak Menteri, kita tahu baru saja menetapkan menyetujui ya ada 3 rancangan undang-undang dan itu akan segera dibahas. Ini juga perlu kita antisipasi sehingga tidak menjadikan salah satu kendala. Yang kedua soal pemekaran kecamatan Pak Menteri, ini juga di semua daerah ini marak nih pemekaran kecamatan. Apakah ini tidak mengganggu nanti? Mungkin ini perlu dipikirkan juga. Kalau memang bisa ditunda sampai selesai dilakukan tidak mengganggu kira-kira yang titip. Mudah-mudahan harapan kita sekali lagi insya Allah secara teknis saya sangat percaya kualifikasi dari anggota KPU, Bawaslu yang baru ini yang insya Allah mereka sangat paham tentang daripada pemilu dan juga teman-teman dari Kementerian Dalam Negeri. Saya kira pimpinan itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Allahumma musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih.